Halo, Assalamualaikum, kopi senangan Koma Dikyo Ngawi. Hari ini saya berada di Pike Garden Resort, sebuah ladang agro pelancongan yang terletak di Chantanburi, Thailand. Ya, kamu tidak salah dengar nih, di Chantanburi, Thailand. Buat tau pergi sini, apalagi inilah, nampak kan nih? Ini replika durian lah, tidak kalah durian sebesar ini kan. Jadi saya dalam fase lawatan bersama dengan rombongan daripada seluruh Malaysia, para pencinta dan pekebun-pekebun durian, membuat lawatan ke kebun-kebun contoh di Thailand. Sekarang ini musim durian di Thailand. Jadi di sini kami mau belajar, kami mau melihat operasi secara lebih dekat lagi dan dapat inspirasi cetusan-cetusan, juga unboxing durian-durian yang rare yang ada di Thailand. Dan istimewa untuk episode kali ini, saya akan menemubual satu orang tokoh daripada kampung sendiri, daripada Ranau juga sendiri, yang saya boleh anggap dia ini juga antara inspirasi orang muda yang sedang meningkat naik dan wajar dijadikan sebagai contoh. Jadi, kawan-kawan yang mahukan inspirasi anak muda yang berdikari, berdaya maju, khususnya dalam bidang pertanian, dengarkan episode ini. Dan bagi mereka yang mahukan tips menjadi usahawan, menjadi orang yang berinovasi, dan orang yang mahu menjadikan hidup dia berubah selangkah lebih tinggi, lebih baik daripada kehidupan sebelumnya, pastinya episode ini adalah untuk Anda. Jadi, teruskan menonton Kamulah Podcast edisi Gajah Putih Thailand untuk episode kali ini, agar kita sama-sama dapat mengambil inspirasi dan menyebarkan maklumat-maklumat yang penting untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kamulah podcast, berani berubah. Kamulah. Nah, inilah kawan yang saya maksudkan sebentar tadi tuh. Seorang anak muda yang bergiat aktif dalam dunia pertanian yang wajar dijadikan sebagai inspirasi dan asbab untuk kita berani untuk berubah. Jadi bersama saya pada hari ini ialah saudara Roel Juin. Hai, Jadi sekarang kita di mana nih, bro? kita berada di negara Gajah Putih ini kan. Gajah Putih. Ya. Apa tujuan kita datang sini? Oke, tujuan kita adalah untuk lawatan sambil belajar di antara kebun-kebun durian yang terbaik yang ada di Thailand nih. Ya. Nah, Special edisi kali ini, macam yang saya bagi tahu tadi itu, kita berada di negara Gajah Putih dan kita record podcast ini khas untuk episode ini, yang mana kita akan masukkan juga gambar-gambar footage-footage lawatan kita sepanjang lebih kurang 1 minggu lebih lah, iya kan. Di belakang kita ini pun pokok durian, kita tahu apa namanya ini bahasa Thailand ya. Kita sekarang berada di Pike Pike Garden Resort, oke, dimiliki oleh seorang usahawan Thailand dalam bidang durian ini. Jadi sampai pun lambat sudah semalam, betul. ada Nakonayan. Kemarin kita pergi 2 kebun durian. Hari ini lagi beberapa kebun. Dalam 1 minggu kita dijangkakan akan melawat di 10 kebun durian contoh. Betul. Jadi Brother Well ini bukan orang yang banyak masalah peng ini ya. Dia orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan dia. Kenapa datang sini, bro? Kenapa kau bagi masa datang sini? Oke, sebenarnya untuk lawatan di tempat nih, Thailand nih, sebenarnya tidak dirancang. Tapi disebabkan peluang yang saya Azizul sendiri bagi dan pelawak. Jadi, bila dia terangkan tentang tujuan lawatan ini, apa input yang akan saya dapat, jadi saya macam tertarik hati ya
untuk, ikut di program nih. Selain daripada itu, untuk kita membuka lagi lah kita punya minda dan kita coba pelajari, apa kelebihan dan apa yang kita boleh implement di tempat ini dengan tempat pertanian kita lah. Iya, aman. Begitulah itu sambil networking kan. Kawan-kawan kita pun bukan calang-calang orang juga nih, semua yang berkebun-kebun saudara semua. Ya betul. Jadi kita rasakan kerdil saja, tapi peluang tuh kita belajar lah. Jadi rekan-rekan semua saya perkenalkan serba sedikit lah tentang Brother Well nih. Bukan orang lain, adalah orang Ranau sendiri, anak Jati Ranau. Nanti dia akan ceritakan sedikit lah dari latar belakang, membesar dan sebagainya. Dan merupakan anak muda yang jadi wajar jadikan inspirasi di daerah kita, di negeri kita. Pernah mendapat anugerah Padang Jaya Ah, Kabupaten Kinabalu, anugerah Tado Keamatan juga betul. di Ranau, pernah menjadi anugerah ladang, anugerah apa, anugerah Pemuda Muda Gubernur muda, tingkat negeri. peringkat Sabah, betul. Ini anugerah-anugerah yang berprestige yang Brother Welly sudah diiktiraf, dan antara perusahaannya ialah ladang vertigasi mengusahakan tanaman tomato, Lalu, capsicum, timun. ah, Kemudian sekarang menceburi bidang ternakan ikan, bioflok, ya betul. dan samping itu kerja-kerja yang lain itu cari rezeki itu pelbagai lah kan. Dan kenapa juga saya bilang dia wajar anak seorang anak muda yang wajar dicontohi. Dia pun banyak minat nih. Selain minat dia pergi kebun durian, minat dia juga main foil, kereta old school, main apa lagi, motocross, Ya, macam-macam lah bahkan mau hutan, outdoor. Jadi em, juga seorang ayah. Berapa saya mata? 4 Berapa orang, berapa orang istri? 1 saja. Itu. Jadi bagaimana dia boleh seimbangkan antara kerjaya dengan perniagaan, minat hobi dengan keluarga? Itu yang kita mau dengar lah. Tapi sudah pasti sebelum jadi orang begitu ada latar belakang yang kita mau dengar. Oke. Segi membesar, dia punya perjalanan hidup tuh sampai jadi macam sekarang yang membentuk eh, bro seperti hari inilah. Jadi saya bagi peluang ceritakan apa latar suatu membesar dulu sampailah betul-betul terlibat dalam pertanian sebagai perniagaan. Oke, Oke, silakan, Bro. terima kasih Saudara Zizul untuk kesempatan pagi ini, pagi yang indah. Tidak sangka pula kita punya sesi ini, kita buat di tempat Luar negara. luar negara. Sebenarnya, Azizul sudah panggil saya sebelum ini di kebun saya di, Ranau lah, tapi kekangan masa, masing-masing masa yang tidak, macam tidak kayak matching masa. Jadi hari ini kami dipertemukan dan kami akan bersama-sama 1 minggu di negara Gajah Putih ini. Okelah, eee, untuk yang tidak baru mau mengenali saya, nama saya Rowellan Juel, umur sekarang 39 tahun lah, asal memang anak Jati Ranau, sana Ranau deh, Bang. Oke, sebenarnya, saya dibesarkan dalam keluarga yang keluarga besar, dalam family saya. Saya ada 8 orang adik-beradik dan saya adalah anak sulung. Nah, jadi tanggung jawab tuh dari kecil sudah dipupuk lah untuk menjadi satu, eee, mem dapat memegang tanggung jawab lah. Oke, macam yang Azizul bagi tahu tadi, memang saya mencuburi bidang pertanian. Sebenarnya bidang pertanian nih, eee, sinonim dengan saya punya kehidupan lah. Sebab kita pun dilahirkan dengan, eee, bangsa aja pun dusun. Ah, kalau di Malaysia kan dia panggil, dusun ini macam inilah kebun, kebun yang ada di belakang kita nih. Jadi sebenarnya ada baik juga lah. Sebenarnya kalau orang cakap kita orang dusun pun, maksudnya orang kebun, saya tidak sangkal dan saya tidak nafikan. Sebab memang kita punya asal-usul, kita punya kalau macam saya keluarga, suku kaum kita pun memang bercocok tanam.
Itulah puncak kehidupan dulu lagi. Datuk saya pun seorang petani, begitu. Cuma saya punya ibu bapak, ada kurang sedikit lah, tapi masih dia dibayangi dengan aktiviti pertanian lah. Maksudnya dia masih ada kebun, masih ada tanah yang boleh diusahakan. Tidak lari lah kan. Memang tiada lari. Karena ya kerja apapun tapi ada kebun juga. Nah, jadi dari sebenarnya dari budak, saya punya parents nih, sebenarnya dorang didik saya untuk jadi seorang yang misalnya kita bagi tahu, eee, bekerja ya tetap. Bekerja tetap. Jadi karena suruh macam, apa tuh, macam mana bagi tahu nih, yang kalau boleh, mungkin tidak terikat dengan kita punya, eee, Budaya. budaya nih, yang terikat dengan pertanian lah. Jadi pada saya semua ini pun macam terjadi secara mungkin kebetulan, bukan satu yang dirancang, tapi begitulah mungkin ini yang rezeki kita lah dalam kehidupan. Jadi, eee, saya silap saya sebenarnya start berkebun ini lama sudah, tapi yang saya menceburi bidang paling serius 2018 di kebun kami di Segindai. Di sana saya mula mempelajari dan, buat, tanaman secara mitigasi. Semua bermula di sanalah. Sehingga sekarang lah saya tidak pernah stop, malahan impian itu semakin besar. Macam-macam, terlintas dalam pikiran. Dari bertanam, lepas itu macam yang Julba kita tadi, lepas itu, eee eee, berkenan mungkin, selepas lawatan ini semacam saya macam tertarik lah, mau macam aktifkan balik, kebun durian nih, macam yang Cik Azril bikin lah. Macam sebenarnya bila kita lawat begini, secara tiba-tiba kan dia mencetus kita punya, apa tuh, minat mencetuskan minat. Sebenarnya, kebun bila saya tengok dengan, eee, akses yang kita ada, dengan kemudahan yang ada, sebenarnya kita berpeluang besar juga untuk menceburi bidangnya lah. Jadi sebenarnya activity itu bukan hanya bermula tahun 2018 lah, tapi Bukan, yang modern itu 2018 kan? kemudian Bro, Ya bermula sejak daripada kecil kita membesar. ah, Jadi adakah momen-momen ataupun kenangan atau waktu-waktu yang paling, Bro ingat waktu membesar tuh, macam mana aktiviti pertanian waktu itu? Siapa yang bagi inspirasi Kak? memang adalah, eh, sebenarnya dari kecil saya rapat dengan saya punya sebelah saya punya datuk nenek lah. Nah, datuk nenek saya ini sebelah mama kah sebelah bapak memang petani, kita cakap petani tegar. Walaupun dia bukan buat pertanian ini sebagai satu perniagaan, tapi punca pertanian inilah yang dia, ada untuk dia kelangsungan hidup lah, begitu. Kenangan tuh paling segar lah ingatan saya adalah dengan saya punya datuk, eee, sekarang dia sudah arwah lah, mendiang Yomau Selingkau. Dia ini salah satu saya boleh, katakan salah satu, eee, pengusaha awal durian di daerah Ranau. Jadi tahulah mungkin tahun 80-an begitulah, tahun 80-an di kampung Nalapak. Sampai sekarang kebun tuh masih ada dan saya punya mama ada dapat sedikit bahagian jugalah, Oh ah, diwaris sama adik-beradik? semua dibagi angkat. Jadi masing-masing ada. Jadi sampai sekarang kenangan tuh bila kita masuk di kebun tuh tengok pokok tuh kan, macam flashback balik kenangan kita zaman budak macam mana bantu kasih keluar hasil semua. Nah, itu mungkin dulu masa budak mungkin kita tidak rasa macam satu beban. Tapi bila kita ingat sekarang kan sebenarnya kita bertuah, sebab kita didedahkan dengan ini dari kecil lagi sehingga sekarang. Jadi kita memahami, perjalanan seorang pengusaha kebun durian nih.
Jadi mahal tuh iyalah kita paham juga budak-budak karena suruh-suruh saja kan. Ya, Kita rasa penat. betul. Saya pun bila dalam cerita dengan Cornwell, begitu tinggal disulap. Heeh. Disulap waktu itu bukan elektrik kan? Bukan, masa tuh masih guna lagi minyak minyak tanah. Kalau tempat kita panggil itu, apa tuh, minyak tanah apa Oh, angin, itu minyak gas lah, minyak gas, gasolin gitu. gasolin. Dan adakah, momen itu, eee, antara yang menjadikan minat sampai sekarang? Mmm, momen itu bagi saya salah satu kenangan lah, tapi sebenarnya pencetus minatnya sebenarnya daripada apabila kita melihat kami rekan-rekan, rekan-rekan macam Inci Azizul sendirilah, bila saya nampak Inci Azizul mengusahakan kebun durian, macam sebenarnya, ini yang mencetus balik kita punya minat dan kita punya kegairahan untuk mengusahakan balik kebun-kebun inilah. Iya. Heeh. Dan untuk activity yang tadi ada sekarang nih, ketika si, farewell juga antara orang terawal yang menanam rockmelon di Ranau, direkodkan dokumentasikan di Akbar lagi, percobaan sebanyak 3 kali baru jadi itu rockmelon. Ya, betul. Dan tahun berapa itu? Selepas PKP, Iya. ya tahun 2021 saya silap saya. Dari dalam artikel yang saya baca tuh, waktu itu masa percobaan pertama, kedua tuh belum lagi rujuk mana-mana guru tuh kan, Ya, belum lagi. coba saja. Ya, Jadi mana dapat keberanian tuh mencoba sampai kali ketiga baru jadi. Kalau betul-betul bukan murah itu dia punya kostan mau setup, pas tuh penat dia lagi, betul. cerewet dia rockmelon nih. Ya, Apa yang membuatkan semangat tuh tidak tidak pupus tuh? eee, sebenarnya saya ini ada satu satu sifat yang sentiasa membuat kelainan. Begitulah. Jadi Mas satu, saya sudah jalankan aktiviti pertanian lah dengan cara sistem mitigasi, tapi Mas satu kita tanam lada, begitu tanam terung. Jadi dia satu yang maksud saya yang kebiasaan, orang sudah bikin. Jadi saya terlintas lah, apa benda saya mau buat yang bagi cabaran untuk diri saya sendiri. Bagi satu cabaran yang saya pun ada macam satu minat dan ada kegairahan lah untuk buat. Tiba-tiba terlintas anu tuh, buah rockmelon tuh. Buah rockmelon ini yang kita tahu memang dia sinonim dan terkenal di negara Jepun. Ah, Jadi itu pun tanam memang Jepun punya Mas satu. Jadi pertama tuh ingat tanam rockmelon paling sesuai tempat yang tanah tinggi, beriklim sejuk lah sebenarnya. Bila coba tuh, kita buat di TKPM tuh, TKPM Masilau, cari mendapat baik. sekali itu yuk, coba macam kan ada juga buat dia punya macam research, baca, kenapa macam tidak ngam? Sedangkan verti yang sama, tanam kan dia punya pertumbuhan lambat. Wih, pun sabar juga. Mungkin beginilah dia punya proses nih. Bila bikin, tunggu sebab tempo tempo dia punya kultivasi itu 90 hari, Pak. Cukup 90 hari. Buah masih kecil lagi. Jadi bila bercerita dengan orang yang, lepas tuh, saya buat lagi penyelidikan yang lanjut lah. Jumpalah ada kawan-kawan FB dari Semenanjung, tanyalah, "Apa masalah nih?" Rupanya silap 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 apa itu, silap pencaturan. Rupanya dia tidak perlu tanam pun di tempat yang sejuk, tanah tinggi. Sebenarnya dia sama juga macam, spesies-spesies macam tembikai lain. Yang penting dia punya cuaca, sebab dia punya pertumbuhan cepat. Jadi mungkin dia perlukan cahaya matahari yang lebih banyak lah. Di sana saya pindahlah, tanam di kebun jadi lohan tuh. Di sana pun kita tanam lagi. Masa itu kita belum ada SOP lagi, jadi tanam ulang balik, tanam macam biasa. Di sana perkembangannya bagus, tapi kita lambat respon ini pasal penyakit, sebab, tanaman baru, jadi penyakit-penyakit ini dia pun baru muncul. Jadi kaedah untuk menangani dan mengelak tuh kan belum kita belum kita tahu secara sistematik lah. Jadi, kira tanaman pertama di Lohan tuh gagal. Ah,
Kita buat yang ketiga di kebun yang sama juga lohan. Di sana kita lebih berhati-hatilah. Uh, ada kita punya kenalan dari Semenanjung, dia ada share sedikit macam mana SOP dia, macam mana penjagaan. Di sana yang dia punya hasil ada memberangsangkan, tidak juga memuaskan, tapi dia oke lah nampak buah tuh. Untuk yang batch yang menjadi ini belum lagi iklan habis sudah kan? Betul, sebab dia benda baru. Orang pun, wih, Rockmelon betul lah boleh tak nama. Di Ranau. Iya, betul-betul sana. Terus daripada sambutan orang tuh, terus kita sendiri macam macam ada hati untuk kembangkan lah. Buah tuh. Itu dia pun antar pembeli yang pertama. Betul betul. Jadi semangat tuh satu yang bagi saya tidak mudah mengalah. Itu waktunya perlu ada pada setiap orang muda lah kan. Ya, betul. Jadi dia punya jiwa tuh, dia punya energi tenaga tuh meledak-ledak lah. Dan bukan setelah dia menanam dan gagal coba lagi tau. Tapi Rorwell ini dia penuh tangan dia ini penuh dengan inovasi. Tengok tangan dia penuh inovasi itu desain nih. Dia bikin greenhouse sendiri tau. Yang pada pikiran orang greenhouse ini kan biasa kode sangat mahal kan. Betul. Tapi bro bikin sendiri ya. Ya. Daripada setiap besi itu dipotong, dicantum dan sampai sekarang masih kokoh. Tidak kurang juga dia punya hasil dan reka bentuk, ketahanan dia, desain dia macam greenhouse komersial. Betul. Dapat itu cetusan ide begitu tuh. Sebenarnya dia lebih kepada konsep DIY lah, yaitu greenhouse tuh. Kalau bagi tahu ide itu sebenarnya daripada kita pelajari bila kita nampak greenhouse sebenar. Tapi bila kita itulah kadang-kadang bila kita ada sifat dalam diri ini inovasi, saya coba implementkan apa benda yang saya boleh dapat dengan cost lagi rendah, tapi untuk tujuan yang sama, untuk fungsi yang sama. Masa itu saya masih ingat lagi lah. Memang kalau dari segi keuangan belum kira mencukupi, tapi minat tuh ada dan kita paham konsep nih. Sebenarnya tanaman nih sebelum ini lah saya buat secara terbuka. Susah untuk kita kasih stabil dengan keadaan cuaca kita punya muka bumi yang sentiasa berubah-ubah. Contoh maksudnya, pagi cerah, tiba-tiba tengah hari hujan. Begitu. Jadi kita punya pembajaan sama kita punya kawalan serangga nih kan terjejas. Pasal dengan cuaca iklim nih. Jadi kita punya tanaman nih kadang-kadang dia pun tidak maksudnya tidak stabil. Kita itulah saya selalu beranggapan tanaman ini macam manusia juga, macam kita. Kalau kita tiba-tiba kena hujan panas kita pun sakit juga. Sebenarnya tumbuhan pun konsep yang sama. Jadi dari sana saya tahu kepentingan ini greenhouse ini lah, ini RPH, rumah pelindung hujan nih. Dari sana saya bilang, kalau mau sustain lagi lama atau mau tanaman lagi stabil, mesti ada greenhouse. Tapi dengan keuangan tuh saya coba improvise, saya coba inovasi apa benda yang ada di keliling yang kita boleh guna pakai. Jadi masa tuh saya punya structure, saya punya RPH tuh banyak saya ambil di besi buruk. Besi buruk, kita tahu juga penjimatannya. Sebenarnya besi buruk ini pun bukannya semua besi yang buruk pun, cuma ada yang terpakai saja. Jadi di sana kan penjimatan cost tuh lebih daripada separuh. Plastik tuh itu memang sedia maklum lah, itu terpaksa kita belilah. Itu kita usahakan lah beli di mana-mana tempat yang ada jual lah. Jadi begitulah bila kita sudah buat satu nampak ada kekurangan, next kita punya RPH kita tambah baik lagi. Next kita tambah baik. Sampailah kita tahu sudah. Tahu di mana kita boleh save cost, macam mana kita buat greenhouse yang sesuai dengan keadaan kita lah. Sampai total berapa biji? 12 biji sudah. Bikin sendiri. Ya, semua bikin sendiri. Di GPM lagi 12 lah. Ya. Jadi ada 24 greenhouse tempat pengeluaran makanan sekarang kan. Dan tidak cukup sekat itu. Bro Rowell ini orang yang sentiasa berinovatif Tidak boleh tahan itu jiwa bukan. Betul. Tadi
dia buat pula sistem perikanan bioflok Ya. yang pada andaian kita banyakkan dibuat di negara macam Indonesia atau negara-negara lain yang sudah menjadikan aquaculture ini sebagai aktiviti yang menguntungkan di lahan yang kecil kan. Macam pertanian kita buat hidroponik, buat mitigasi itu untuk perikanan kita buat bioflok. Jadi cerita sedikit macam perjalanan dia tuh. Sebenarnya selain daripada bertani nih, bertanam, sebenarnya saya pun minat juga bahagian perikanan nih. Di kebun saya pun ada kolam juga. Kolam biasalah, kolam tanah, daerah tilapia begitu. Tapi itulah, bila kita punya jiwa nih, jenis yang suka, benda baru, teknologi barulah yang, pakaikan teknologi yang ada sekarang. Jadi kolam ikan nih, pertama yang saya rasa macam dekat dengan kita, sistem bioflok. Kenapa saya cakap sistem bioflok? Sebab dia sama dengan konsep mitigasi. Dia minimize-kan penggunaan ruang, tapi dengan output yang besar. Jadi, sebenarnya bioflok ini pun pertama pendedahan tuh saya nampak daripada media massa jugalah, dari YouTube, dari Facebook. Cuma konsep dia kita tahu, tapi SOP dan cara kerja benda ini kan dia Belum banyak nampak. ya belum banyak. Kita tidak dapat, pandangan dari pihak kedua, pihak ketiga. Jadi secara tidak kebetulan, ada satu kawan di Kota Marudu lah, saudara Stan. Dia pertama, kolam yang menggunakan konsep bioflok yang saya pergi lawat sendiri dan berjumpa dengan dia, tanya. Jadi bagus juga, saudara Stan ini pun dia tidak kira bagusnya, tidak tidak loki ilmu. Jadi dia ceritakanlah semua. Saya bilang sebenarnya senang juga nih benda. Oh boleh buat. Dia punya bahan-bahan semuanya, semua kita boleh dapat. Ada sudah dapat kita. Cuma kita mau gabungkan saya tuh. Adalah saya ada bikin. Sekarang saya ada 4 kolam lah. Satu kolam tuh dia memuatkan lebih kurang dalam 13 hingga 15 meter cube air. Di mana kalau sistem bioflok nih 1 meter cube air kan kita boleh pelihara ikan tilapia lah dalam 50 hingga 70 ekor. 1 meter Kalau cube. tradisional Tradisional punya kalau kolam tanah, kalau tidak silap saya paling pun 1 meter cube dia 2 atau 3 ekor saja. Kolam tanah. belum sampai 30 kali ganda dia punya kapasiti. Ya, betul. Dan saya ingat itu pun tidak akan menghentikan Bro Rowell nih sebab Indonesia buat sampai 200 Ya, kaget di sana lah. produksi ekor 1 meter kubik kan. Tapi itulah maksud saya dunia pertanian yang serba mencabar, yang tidak begitu digemari oleh orang muda pada sebelum ini 10 tahun lepas, dan juga sampai sekarang pun kita masih nampak ramai yang tidak begitu berminat dalam bidang ini. Tapi Bro Rowell telah menunjukkan suatu contoh yang pertanian itu boleh memberikan pendapatan, peluang untuk kita berkarya, dan sekaligus memberikan pulangan yang lumayan. Betul. Dan masa itu juga Bro Rowell sudah pasti ada punca pencarian rezeki yang lain yang menyokong antara satu dengan yang lain. Baik, itu nanti kita akan kupas lebih lanjut dalam segmen yang kedua sebentar lagi. Dan jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Kamunlah Podcast, berani berubah. Oi, bro, gimana sudah kita nih? Ya, sekarang kita sudah balik nih tempat asal kita. Oh ya, sudah balik. Wow, kita di mana nih? Di kebun saya, di Kampung Rentegung Baru. RNJ Eco Farm. Jadi untuk makluman para pendengar, penonton semua, kami sebenarnya sudah balik daripada Thailand. Hari itu di Thailand kita punya jadwal terlalu padat, Pak. Betul. Jadi mau mengambil ruang masa untuk berbincang itu pun macam tidak sempat. Lagipun makanan pun sedap kan. Jadi rehat, makan, tidur, jalan lagi, yuk belajar lagi. Jadi bro, macam mana pengalaman di Thailand baru-baru? Oh, satu pengalaman yang baru lah bagi saya. Saya sekali lagi lah ingin mengucapkan terima kasih juga lah sebab
Haji Azizul yang sebenarnya memberi saya peluang untuk turut serta dalam trip durian tuh. Dorina Ultra. Jadi kita sekadar panjangkan jemputan itulah daripada penganjuran rekan kita di Semenanjung. One Day One Durian dan Kaki Durian. Betul, perkumpulan kawan-kawan petani durian daripada Semenanjung dan juga selatan Thailand. Dan kita nih, saya pun menyisip saya itu. Jadi kebetulan ada lagi slot yang kosong. Kita pun terjumpa sekejap. Jadi saya offer, Bro Orwell pun on saja. So rekan-rekan, kami baru kembali ke Thailand dan begitu banyak ilmu pengetahuan pendedahan baru yang kita perolehi lah. Ada berapa banyak kan kebun bro kita lawat tuh? Saya ingat ya dekat dalam anggaran 10, 11 gitu. Ya kebun lah itu yang bukan. Setiap kebun ladang ini kita pergi betul buka mata kan. Ya, kebanyakan semua pun tanaman dia secara sistematik sudah. Sistematik. Ya, itu dia punya kata kunci lah, Sistematik. Daripada ceruk-ceruk kampung sampailah kita jumpa yang level-level profesor. Nah, semua dengan sistem dan begitu teratur lah. Pertama kan, saya ingat kita sampai sana, kita pergi ke kebun-kebun durian tuan. Saya ingat dia bersebelah-sebelah saja, Pak. Saya tidak sangka pula dia punya jarak satu kebun tuh jauh. Ya, umpama kalau kita di Ranau, ada di Kampung Lohan, lepas itu di Kampung Matupang, lepas itu di sebelah Telupit. Ya, memang jauh. Jadi tempatnya memang luas lah. Dan ya, ada yang kita pergi yang udah sampai 40.000 pokok dia satu ona, beribu-ribu lah pokok satu ona. Kemudian melawat pusat ekspor Semenam bro, tempat pusat ekspor dia. Gila-gila. Belum terjangkau lagi. Mau pikir habis pesawat tuh. Ya, macam kita tengok kita punya tempat kumpulan kan. Kalau dibandingkan sama macam Kuman tau kan. Ya, di sana dia punya tempat pengumpulan sudah nampak bah. Di mana tuh buah pikir. Kalau tempat kita sendiri pun tidak tahu itu urusan itu pembeli saja. Di mana diantar pun kita tidak tahu. Sama ada dia bawa PKK kah, dia bawa pisendakan kah, kita pun tidak tahu di mana. Ya, tapi tempat yang kita pergi itu kita semua tahulah satu tujuan saja. Semua pun memang ekspor di China saja. Dan malam tuh saja saya dimaklumkan ada 7 kontainer jalan nah. Ya, 128, 126, 128 ribu kilogram. Itu baru satu tempat. Dia bilang begitu ada beratus-ratus. Jadi saya buat pembacaan, satu malam saja Thailand boleh ekspor 400 atau 700 kontainer durian montong, dan ada garanti lain lah ke China saja. Oh ya, gila. Pendapatan mau 17 billion satu tahun, mau 3 kali lipat pendapatan negeri Sabah. Itu yang kita bilang tidak terjangkau itu. Betul. Jadi rekan-rekan boleh tengok di Facebook saya ataupun Facebook Royal sendiri macam mana kami sama-sama ungsi pengalaman waktu trip di Thailand yang lepas lah. Oke, bro. Jadi yang Thailand itu sudah berlalu, kita ambil pelajaran dan kita rancang lah apa yang terbaik masa depan kan. Ya. Oh, sekarang kita berada di RNJ Eco Farm ya, Lake Torwell, dengan berapa buah greenhouse ini? Semua ada 12 biji. 12 biji, 12 buah lah, 12 buah biji lah. Biji durian. Lepas tu ada pula tanaman lagi di TKPM Masilau pun sebelum ini ada 12 juga. Ya, 12 lem. Jadi kalau total lebih kurang 24 greenhouse lah. Betul. Memuatkan lebih kurang berapa? 6.000. Dalam 7 hingga 8.000 lah. 7 hingga 8.000 polybag ya. Dan Bro Rowell yang istimewanya untuk yang 12B nih di Kampung Rondagung ini dibuat sendiri ya. Bukan kontraktor yang bikin. Tuh. Rowell nih dia di tangan dia ini tangan sakti nih, tangan Iron Man nah. Jadi ditukangkan sendiri sampai skop dia punya greenhouse ini sangat kemas, teratur dan bagi saya mencukupi untuk standar pertanian yang sebenar, apalagi sudah menghasilkan puluhan tan sayuran, buah rockmelon juga sebelum ini yang sudah pun memberikan tulangan yang lumayan lah. Tanam apa lagi bro lain daripada tuh?
Cilikulai, nah sekarang itu anu lah, itu timun cipunduk, timun ayun, nah Tomato di Masilo. tomato ada, masih di Masilaw lah, masih buat. Oke. Jadi sudah berapa lama tuh activity fertigasi, Bro? Sebenarnya saya punya camp di sini nih, yang kita sekarang berada nih, ada cerita aja nih. Oh, ya, oke, Nah, oke. sebenarnya di saya punya camp di sini nih sebenarnya bukanlah saya rancang dari awal, secara tiba-tiba saja. Sebab musim tuh PKP. Hmm. Nah, musim PKP jadi kebanyakan aktiviti luar tidak boleh buat lah. Jadi kebetulan saya ada bahan-bahannya, jadi saya kumpul-kumpul, saya buat. Jadi saya beginilah, tapi saya bukan buat sekali lah. Dia makan masalah. 1 bulan saya buat satu, 1 bulan saya buat satu, itu. Oke. Dan di samping masih menjalankan di KPM Masilo. Masih juga. Sampai sekarang pun masih. Alhamdulillah. So, Bro, kita sudah dengar segmen yang pertama itu lah masa kita di Thailand dulu kan, betul. Bro mula menceburi bidang pertanian antara faktor dia sekitaran keluarga. Dan untuk makluman pendengar juga, Bro Ruel ini dia merupakan graduan dalam kelulusan accountant. Hah? Ya, memang accountant. Nah, dan sekarang dia berbeza dunia dia itu. Seorang peniaga, bukan sekadar pertanian ya, dia jalankan. Sekarang dia juga memiliki syarikat untuk explain sedikit, Bro. Sebenarnya saya menjalankan apa itu, untuk kontraktor apa? Bidang kontraktor, pembinaan samtuh. Pembinaan. Nah, saya terlibat dalam gitulah. Dia terlibat berat. Ya, selain itu saya juga ada memiliki mesin, lori, perkhidmatan lah, perkhidmatan sewa. Ya. Dan bila diimbas ya pada segmen yang pertama tuh, kita tanya kenapa eh, memilih keusahawanan ya, berbanding bekerja dengan orang. Sebenarnya saya pilih sebab saya rasa bekerja sendiri ini lagi fleksibel. Lagi banyak kita boleh buat lah. Kita tidak tertumpu kepada satu benda saja. Lagipun kadang-kadang contoh kalau saya buat kebun saya, bila saya jumpa masalah ataupun saya mau selesaikan masalah itu terpulang dengan saya. Saya tidak perlu minta pendapat dengan orang, tapi sebetulnya memang adalah setakat untuk perbandingan saja. Itulah bagus dia kalau kita ada banyak kawan juga dalam bidang nih. Ya, sebab ketika mengusahakan mitigasi dulu pun tidak jauh kursus yang formal kan. Macam mana dia mula tuh, Bro? Dari kawan. Sebenarnya dari kawan saya nampak doang ada buat kebun di sini juga lah, dekat-dekat Pekanbaranau. Tapi doang usahakan secara kecilan. Jadi kalau silap satu musim kebun pertama yang saya tengok secara sistematik PC pump tanpa ruli. Di sana saya tengoklah macam mana cara dia yang mengelola dia punya kebun secara mitigasi. Selepas itu kursus itu saya ambil di Menggatal. Tuh kemudian udah. Ya, kemudian saya sebab sebenarnya berbeza juga kita buat sendiri tanpa ilmu dan kita buat sendiri dengan ilmu. Dia satu kaidah yang berbeza. Oke, betul betul. Dan Bro, kebanyakan yang Bro buat nih kan banyak yang pertama kali, Pak. Menurut saya contoh menanam rockmelon di Ranau. Pertama kali. Betul. Orang yang pertama merintis tanaman rockmelon, saya pun pembeli terawal itu. Dan membina greenhouse sendiri. Dan sekarang ini saya dapat saksikan tadi masuk ke sini sudah pun mencetuskan satu inovasi baru dalam aquaculture. Dia tidak terlampau baru lah, tapi baru untuk daerah Selarang lah. Yang kita panggil sebagai sistem aquaculture menggunakan teknologi biofloc. Jadi kalau mungkin fertigasi hidroponik ini ramai sudah orang boleh bercakap, ramai sudah orang boleh bikin kan. Jadi Bro, cerita sedikit daripada activity kontraktor pembinaan sebagai graduan accountant tadi, pergi pula activity pertanian, pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran, tiba-tiba masuk aquaculture. Macam mana boleh cerita begitu? Cuman tapi sebenarnya dia lah masalah kalau kita ada jiwa ini
jiwa usahawanan. Sebenarnya Tapi bukan masalah, ya mungkin peluang lah. peluang, betul. Kita selalu mencari satu benda baru yang bagi saya, benda yang saya suka buat benda yang baru, tapi saya tahu dia punya perjalanan perniagaan tuh macam mana. Contoh, macam sebelum ini saya buat mitigasi, tapi sebenarnya, saya bukan kursus tinggal sini apapun, cuma saya kasih integrity dia, saya tambah baik. Penambahan lah, saya punya bisnis lain, itu kolam tuh biovlog tuh lah. Dia sebenarnya sudah lama saya nampak ini sistem, tapi melalui media masalah dari YouTube gitu. Dan masa itu paling populer di negara jiran kita lah, di Indonesia sih. Indonesia yang banyak. Jadi dari sana saya ada minat, cuma begitulah saya macam saya cakap tadi, saya tidak berani sudah buat benda yang saya tidak ilmu. Nah, walaupun kita tahu, kita mau buat, tapi kalau kita tidak cukup ilmu, saya takut short. Di sana kita punya kecenderungan untuk kegagalan terlampau tinggi. Jadi satu masa tuh saya ada nampak satu kawan lah, dia post di FB yang mengatakan yang itu kolam tuh ada di tempat kita, bukan di daerah Ranau lah, dia di sebelah Kota Marudu. Jadi saya terus hubung dia, sebab memang sudah lama saya entah ini peluang. Saya hubung, jadi saya suruh dia, "Boleh kaset masa kita pi melawat kebun dia?" Sebab kalau boleh saya tidak mau datang sebagai pelawat, saya mau datang yang dianggap saya sebagai kawan, supaya lebih senang kita bercerita. Jadi di situ saya pergi satu kebun lah, entah saya kenali sebagai saudara Stan lah. Kami bercerita-cerita di sana, saya dapat tangkap dan buka saya punya minda lah. Sebenarnya benda ini dia simple, bahan-bahan pun senang kita dapat. Cuma cara penyediaan dia tuh saja yang kita perlu ada ilmu sedikit. Ada pengetahuan pasal ini, aqua, kehidupan aqua lah. Jadi, Bro, kebanyakan yang Bro buat sekarang nih, semua hasil daripada pemerhatian saya dulu kan. Iya betul, sesuka macam tuh, memang saya macam tuh. Tengok, Tengok, lepas tu, boleh bikin ya. nah, kita tengok, yang penting kita tahu macam mana cara dia berfungsi. Begitu saja. Yang kalau saya punya jenis, saya tengok, tapi saya mesti mau tahu cara dia berfungsi. Bukan yang macam contoh, macam mana aku cakap, kita tengok, terus kita mau bikin, mesti kita mau tahu juga dia punya cara dia berfungsi. Iya, betul. Dan melalui keedah pertanian modern, perikanan modern sekarang nih, jauh kah beza di antara keedah tradisional dengan apa yang dibuat sekarang? Jauh. Vertigasi dulu lah. Kalau dari segi mitigasi, pengalaman saya sebenarnya untuk kaidah pertanian modern mitigasi ini, sebenarnya dia punya modal memang ada besar sedikit lah. Inner starting modal ada besar sedikit. Dia bukan setakat kita menggunakan sepenuhnya tenaga lah. Kadang kita pakai juga kita punya modal. Tapi dia untuk sekali lah kita dan kos operasi itu biasalah. Itu yang kita ulang-ulang untuk setiap musim. Jadi yang saya suka dengan kaidah penanaman secara modern ini kita dapat detail secara menyeluruh. Maksudnya kita tahu berapa polybag, kita tahu berapa pokok, kita tahu berapa jumlah bajai kita simpan, jadi kita berapa keperluan air, semua ada DP kira-kira. Jadi sebenarnya kira-kira ini yang kita anggap sebagai satu cost kita. Jadi itulah sebenarnya kenapa bila saya petani, accountant masuk petani, beginilah jadi dia. Dia lebih teliti. Ya lebih teliti. Kira-kira. Kita tahu semua sebenarnya semua details itu kan, semua itu adalah cost. Jadi kadang-kadang dia bukan melibatkan cost semata-mata, tapi kita punya details perincian maklumat kita ada di sedang kita mau simpan. Jadi di mana sama ada bisnis ini kita boleh teruskan menguntungkan ataupun tidak, semua kita tahu. Sama satu memang kalau mitigasi ini dia lebih teratur dan manpower pun kurang. So kita banyak pakai teknologi ya, memang nggak. Jadi cabut rumput pun tiada, gembur tanah pun tiada, betul kan? Dan menyiram, membajak semua menggunakan aturan paham yang sudah diset dia punya masa kan? Betul, semua pakai timer. Jadi siapa yang di luar sana masih berkira-kira mau menceburi bidang pertanian, khususnya vertigasi,
Jangan ragu-ragu lah, boleh datang ke mana-mana tempat untuk belajar dan Bro juga saya dipahamkan mengambil pelatihan dasar. Ya, betul. Saya buat masa sekarang paling banyak saya ambil dari College Community Tambunan lah, College Community Tambunan. Setiap tahun memang dorang akan datang lah weekend training di sana. Jadi dorang datang sini tuh dorang apa yang dorang buat Jadi apa yang dorang belajar tuh? Eh, bagi saya terus bagi dorang macam mana dorang memahami saya punya kebun, macam mana cara kerja. Saya tidak suruh dorang cuma bufik secara teori, tapi lebih bila dorang masuk di kebun saya, 90% kerja dia adalah praktikal. Dorang buat dari semai, pembersihan, tanam, semua dorang akan lalui. Sebab saya memang akan set dia punya sesi macam tuh. Saya tidak akan dorang masuk tinggal dorang petik buah macam tuh. Dorang akan melalui ya dari pasal pembersihan, penanaman begitu semua dorang akan lalui. Jadi sebenarnya itu yang saya punya pelajaran tentang interim di sini, dia memahami ini konsep. Dia memahami lah supaya lain kali pun eh, dia tahu macam mana cara kerja untuk sebuah kebun. Jadi kalau dia rasa dia boleh buat, dong boleh teruskan lah. Kalau dia rasa dia tidak boleh, bagus. Dia coba-coba bidang yang lain. Bagus, bagus. Dan untuk dorang mendapat pengalaman dan peluang untuk dapat latihan sendiri daripada industri, saya ingat bukan peluang yang mudah. Kalau zaman kita dulu mana ada nih benda-benda begini. Dan betul, iya, saya tahu. Dorang lagi nampak boleh jumpa dia punya bos lagi, boleh belajar ilmu keusahawanan secara langsung. Jadi itu kelebihan peluang untuk belajar dalam bidang pertanian modern vertigasi. Oke bro, bioflok pula. Kenapa pilih bioflok? Kenapa anda kurikulamnya kan ada lagi di depan tuh ada kolam juga. Betul. Kenapa bioflok bro? Sebenarnya kolam yang di depan itu pun saya punya juga. Peternak ikan ini saya sudah mulai dari awal sebenarnya. Tapi di kawasan sini, saya sebenarnya untuk sumber air dia terhad. Sebenarnya itulah sudah buat kolam besar, tapi air memang dia boleh simpan air kolam tuh. Tapi untuk kita salirkan yang dia berganti-ganti kan terhad. Terlampau kecil sumber airnya. Jadi kadang-kadang kalau penggemar ikan nih, sebenarnya dia bukan setakat kita jual talap ikan yang kita pelihara nih, kita jual begitu saja. Kita mau dia punya feedback juga sampai kepada kita punya pengguna, pembeli. Konsep ini sama juga saya pakai dengan saya punya sayur. Sampai pelanggan yang sudah biasa beli saya punya sayur, saya punya pemborong, dia tidak akan cakap banyak lagi. Asal dia tahu apa tanaman saya tanam pun kan dia terus oke. Kalau aku punya saya boleh rekomen. Jadi ini perikanan pun begitu. Sebenarnya ikan ini ada satu sifat, kalau kita simpan dia di dalam air yang jarang kita tukar, air itu akan dia punya pH jadi rendah. Acid dia lah, acid dia jadi tinggi. Jadi ikan ini kan dia apa kita panggil tuh bau hangir, Hanyir. amis ke hangir begitu. Hanyir. Dia ada bau macam tuh. Jadi banyak orang yang inilah kenapa setengah kita punya customer bila ada pengalaman macam itu terus dia akan serik mau makan ikan kolam. Dia bilang, saya tidak makan ikan kolam, sorry ada bau bau tanah atau bau lumpur tuh. Begitulah. Jadi guna sistem bioflok Jadi bila kita guna sistem bioflok, sebenarnya bioflok ini dia macam kalau saya tengok dia dari kesinambungan ini itu aquaponik juga. Sebenarnya dia guna sistem dia kesinambungan dari aquaponik. Cuma dia tidak untuk yang bioflok nih dia belum lagi kasih combine sama tanaman lah. Dia cuma rawat sistem air tuh dalam dia punya bekas takungan tuh sejak macam saya guna canvas. Jadi kita rawat air tuh guna probiotik. Begitu saja. Jadi ada tukaran air pun jarang kecuali kita top up. Ada masa kita kasih kurang untuk yang buang itu mendapan itu saja. Jadi dia punya proses tukar air ini tidak tinggi. Maksudnya tidak perlu memerlukan air yang banyak. Dia minimum, kita dapat minimumkan penggunaan air. dari segi productivity pula bro, macam mana banding sama kolam biasa ataupun canvas yang biasa, ataupun sekarang ada kita panggil sebagai sistem RAS tuh kan, recirculating aquaculture system. Bagi Coba dari segi productivity buat masa sekarang kalau saya tengok dengan kolam yang saya buat sebelum nih, so saya dah buat kolam besar, saya dah buat sangkar. Dia punya
kadar pertumbuhan tuh bagi saya tidak nampak tetung katara lah bagi saya. Sebab apa yang saya bikin sekarang nih sebenarnya saya belum buat secara sistematik sepenuhnya. Saya cuma buat macam lebih kepada kaidah coba dan saya belajar. Masih peringkat R&D. Jadi dia punya pemakanan apa semua pun saya belum buat yang kira sebenarnya mau cakap apa yang Belum begitu matang, belum matang dulu lah. ya itu ya sistem. Tapi dia punya apa tuh? Dia punya SOP itu kita ada sebenarnya. Jadi tadi bila tanya pasal dia punya beza, yang kolam biasa, yang konvensional dengan biofloc nih, biofloc itu juga beza deh. Kita senang maintenance, hasil pun senang tuai, ya ikan pun senang kita buat kajian lah, senang kita tangkap hasil lafaz, kita sedang tengok penggunaan space dia pun maksimum. Contoh kalau kolam terbuka, bagi saya kolam terbuka tuh mungkin 1 meter cube ikan dia mungkin dalam 10 atau 15 ekor ya ke bawah. Tapi bila kita guna sistem biofloc, satu 1 meter isi padu nih kita boleh lepaskan 50 sampai 70 ekor sampai habisnya, sampai dia punya berat mencecah apa itu mencecah dalam 300 hingga 500 gram. Wah, Itu kelebihannya ini punya biofloc. Dia mempunyai jumlah kepadatan lebih tinggi. sama juga lah bila kita pergi vetigasi punya kelebihan pun itu juga sebenarnya kita dapat maksimumkan penggunaan kita punya tanaman begitu. Jadi bro ini suka berjimat tapi no Ya high impact, high income lah. betul. So kita sekarang ini susah mau cari tempat yang luas, tanah yang luas, bukan lagi macam orang dulu lah kan, dia tunjuk saja itu dia punya sudah. Kita sekarang kita tunjuk pun bilang bukan kau punya tuh. Belum sampai masa kau punya ada. Jadi kita guna apa yang ada sekarang. Jadi itulah salah satu kaidah dia, kita membuat satu sistem, kalau saya sisi minat begitulah. Saya buat satu sistem pertanian yang high impact-nya lah, yang kita minimize di punya tempat terlihat tapi kita maksimum dia penggunaan. Bro. Jadi semua ambil maklum tentang apa yang maklumat sampaikan tadi itu sangat penting ya. Jadi bro, sepanjang tempoh mengusahakan aktivisi perniagaan dan juga pertanian inilah, apa cabaran yang paling besar bro hadapi? Keluarga support kah? Cuman Bagi saya keluarga tidak masalah, semua pun support, malahan ada yang gembira lah sebab dari saya punya nenek pun memang dulu memang inilah rutin kerja orang, dia menjual di pasar tani, saya punya nenek begitu. Jadi saya ini generasi, kalau bagi saya lah yang saya ingat kira saya generasi ketiga yang tiba-tiba buat pertanian balik. Generasi kedua nih semua buat kerja lain, kerja hakiki lain. Jadi saya aja yang timbul minat buat pertanian lah. Jadi daripada sokongan keluarga sebenarnya tidak masalah. Cuma jadi yang orang selalu tunggu nih. Nah, kalau kita bilang tapi dia bilang betul. Cuma sebenarnya bila kita mengusahakan, kalau bagi saya bila saya mengusahakan satu kebun, saya punya tujuan adalah untuk profit, untuk keuntungan. Jadi saya sudah set untuk saya punya mindset macam itulah. Jadi bila saya buat kebun saya akan maksimumkan saya punya penggunaan tempat nih. Contoh macam nih, kenapa saya buat 12 camp. Sebenarnya 12 camp nih dia punya pengiraan, saya bukan kira untuk esok, minggu depan atau bulan ini. Sebenarnya dia giliran untuk 1 tahun punya. 1 tahun punya. Jadi masalah dia kita perlu pekerja. Saya begitulah. Saya punya cabaran adalah pekerja. Sebab setiap pekerja ini dia ada minat dia masing-masing. Ada yang dia suka berkebun, tapi dia tidak suka akan arah. Ada yang bekerja sebab dia memang mau duit, mau gaji, mau ada pendapatan, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Sebab ini yang selalu cabaran bagi kita lah. Kalau kita jumpa pekerja yang betul-betul
minat dan mau bekerja, itu satu bonus. Bagi saya itu salah satu bonus lah untuk kita. Sepanjang saya punya pengalaman lah, saya sudah di sini start kebun ini lah, start PKP tahun 2020. Tahun 2020 sampai sekarang. Saya boleh sebenarnya banyak yang kita boleh tanam, tapi tidak semua tanaman ini menguntungkan kita lah. Jadi sekarang saya lebih kepada play safe. Saya boleh cakapkan saya lebih kepada bisnis punya mindset. Macam Bro Aziz begitu tadi tanam itu rock melon kan? Iya. Sebenarnya rock melon kenapa saya stop? Sebenarnya dia bukan masalah pasaran, tapi penyakit. Iya. Sebab tanaman ini dia bukan datang dari kita punya tempat. Jadi untuk tanaman pertama memang tidak masalah, tapi bila penyakit sudah datang, dia susah kecuali mau cakap yang semua dia susah mau mutasi dengan ini keadaan persekitaran lah. Iya. Jadi sana saya sebenarnya boleh juga kalau kita pakai racun apa segala kan, tapi itulah kalau bagi saya punya kesadaran di sanalah saya bukan ingat ini buah untuk jual saja, tapi saya mau feedback dari sampai saya punya kebun. Wah, bagus Ah, Oke, cabaran pernahkah, can tanaman tidak menjadi, pas tu rasa down sikit kah, motivasi jatuh? hmm, sebenarnya kalau kau tanya soalan begitu, memang itulah benda yang buat kita motivasi, Wah. Perasaan jatuh itu lah yang kita mau coba bangun, dan kita bangun jangan bangun ngalang terus kita bangkit kalau boleh terus kita berlari lah macam tuh. Iya. Jadi perasaan itu sebenarnya adat lah bagi penanam sayur. Kalau dia bilang dia tidak pernah jumpa ini masalah, saya rasa dia bukan penanam sayur. Ya. Sebab saya ada baca tuh di newspaper kan, ketika Bro Roel ditemu juga oleh wartawan bah, ketika menghasilkan buah melon Jepun tuh, pertama buat tidak menjadi, tapi tidak tidak mengalah. Kedua buat tidak mengalah juga. Ya, buat lagi ketiga baru jadi. Betul. Jadi berasa dalam aktiviti perniagaan pertanian ini perlukah untuk orang muda nih dia melalui dulu tuh fase sukar baru dia bangkit balik, ataupun dia ngam yang janganlah limpas yang tidak bagus tuh, dia kena jalan yang lurus saja, yang menjadi saja. Mana berasa yang ngam lah sama orang muda. Kalau saya lah pendapat pribadi saya kan sebenarnya benda yang paling kuat nih sebenarnya apabila kita keluar daripada kita punya kepompong kehidupan. Dia itulah untuk kita mau capai nih sebenarnya bukan senang dia punya perjalanan. Jadi bagi saya wajib harus biar kita itu apa itu peribahasa dulu bersenang-senang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebenarnya maksudnya kita simple ayat dia, tapi sebenarnya kalau kita teladani dalam hidup kita, sebenarnya dia bagi satu impact yang besar. Jadi bagi saya sesuai. Itulah bila kita mau buat benda nih, pertanian nih, jangan terus kita berangan-angan, kita terus akan buat besar dan kita akan capai yang besar. Biarlah kita mulai daripada sekecil-kecil manapun langkah kita, yang penting kita mulai. Jadi dari situ kita coba macam mana kasih improve begitu. Tapi itulah macam mana pun apa yang kita usahakan mesti berbekalkan ilmu lah kalau saya. Itu saja. Dan sangat pasal ilmu bro. Sekarang ini ramai orang muda tidak mau sama belajar. SPM pun kalau kita tengok pada sisi yang lepas, pada hari pertama saja subjek bahasa Melayu mau 10.000 orang tidak datang untuk subjek bahasa Melayu, maksudnya dia terus gagal lah. Jadi berasa untuk kita berniaga dan mengusahakan pertanian modern ini perlukah ilmu, perlukah melanjutkan pengajian sampai ke peringkat yang dia tertinggi lah, mungkin diploma sampai ke peringkat ijazah begitu, perlu ataupun tidak payah belajar YouTube saja? Bahaya nih soalan nih. Kali kita silap jawab. Jadi Bro setuju untuk orang muda ini perlu lanjutkan pelajaran juga? Sebenarnya bagi saya lah pendapat saya personally perlu.
Sebab dia sebenarnya pembelajaran ini bukan setakat untuk kita lulus saja sebenarnya. Eee, Itulah kenapa kita punya sistem pendidikan kalau saya tengok ada sekolah rendah, ada menengah, lepas itu pergi ke college begitu. Ah, sebenarnya ini semua kalau bagi saya memang betul kita tidak mendapat kepujian dalam akademik pun tidak apa, tapi ini sebenarnya salah satu pasal mematangkan kita punya pemikiran bagi saya. Pemikiran eee, orang yang pernah bagi saya lah masuk sekolah selepas ambil diploma kah, degree kah, master kan, sebenarnya level pemikiran dia berbeza sudah. Bagi saya lah personally, banyak saya kenal orang begitu. Bagi yang awal-awal macam bagi tahu tadilah, macam berhenti sekolah sebenarnya, dia salah. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang betul, saya percaya dia pun boleh naik. Itu saya punya kunci lah, bila dia bergaul dengan orang yang betul. Tapi bila dia bergaul dengan orang yang, eee, bagi saya mungkin, pemikiran dia tidak sampai ke satu tahap, dia akan di situ sudah dia punya circle hidup. Jadi itulah terpulang, macam mana cara kita, eee, handle kita punya masa depan lah. Iya setuju, Bro. Oke, Bro, mungkin boleh bagi, pesanan lah kepada orang muda luar sana yang berminat dalam perniagaan, eee, baik dari segi bidang, pertanian, pengolahan makanan kah, atau apa juga bidang perniagaan lah, mungkin pembinaan, mau pergi kontraktor, bagian makanan, eee, apa pesan untuk rekan-rekan kita? Oke, ini yang kesimpulan kan, yang penggulungan hampir sudah. Oke, begini, bagi saya, apapun kita punya usaha ataupun macam mana pun kita coba untuk ceburi bidang dalam keusahawanan, itulah saya balik-balik juga saya bagi tahu, ilmu tuh mesti ada lah. Jadi kita kena bersedia, bukan setakat ilmu ilmu di dada kah, ilmu langkah lima kah, tidak. Sebenarnya kadang-kadang kita punya mental pun kita perlu persiapkan juga. Sebab berbeza bila kita makan gaji dengan bila kita, tidak gaji. Maksudnya kita sendiri bekerja lah. Dia punya itu satu situasi yang berbeza lah. Dan, bagi saya bila kita mencuburi bidang macam ini, macam saya pertama kali pun saya masih ingat, sebenarnya saya tidak jalan bersorangan tahu. Sebelum saya mulai ini saya cari kawan yang ada bikin ini benda. Ah, saya bila saya tahu saya coba kontak, pertama saya bukan begitulah, saya suka jalinkan satu hubungan yang, akrab. Jadi saya boleh bercerita di benda dengan dia bila-bila masa. Maksudnya petang pun saya boleh tanya, malam pun, sebab masalah dia bila kita buat ini bisnis, selagi tidak selesai di kerjaan kita tidak akan pikiran kita tidak tenang. Jadi kita mesti mau dapat jawaban bila-bila masa dia. Jadi kita mesti ada kawan di sekeliling kita yang boleh bimbing lah, boleh bimbing ataupun boleh bagi nasihat. Itu paling penting. Macam mana pun kita rasa kita sudah, boleh berjalan sendiri, tapi lagi bagus kalau, kita secara apa itu, ada kawan lah maksudnya gitu, ada orang yang menjadi mentor kita. Sebab saya percaya, saya dulu pun begini, jadi sampai masa kita akan jadi mentor. Jadi itu semua akan berbalik kepada macam mana pas kita mulaikan ini benda. Satu pesanan yang cukup mantap, Pak. Ilmu, kemudian cari rekan, cari circle, betul, cari guru. Jadi saya ingat kalau ada ini, yang lain-lain tuh boleh datang kemudian lah. Betul. Mungkin modal, macam mana, Bro? Kalau dari segi modal, bagi yang rasa-rasa, saya tidak modal ini dia bilang. Untuk pemula saya ingat kita kena berkorban juga lah. Saya pun sebenarnya bukan saya terus-terus bikin kebun, saya pun pernah kerja juga, pernah kerja di luar, makan gaji. Melainkan kita punya kawan kah, saudara kita kah yang boleh invest tempat kita, mungkin itu satu kelebihan lah. Macam saya dulu, saya, sempat lagi berkelana di sana sini cari modal. Jadi bila kita ada las tuh kan, kita memang sudah rancang lah untuk saya buat ini, saya invest di sini sih. Jadi begitulah, sebenarnya benda ini kita tidak perlu pun, bagi saya terburu-buru lah. Kita mesti mau tahu juga lah, di mana sumber kekuatan kita. Modal itu penting.
Sebab kalau kita putus modal pun di tengah, ini masalah kita untuk beli baja, beli racun, Tapi ilmu tuh nomor satu dulu, ilmu tuh lah, betul lah paling penting. Kalau walaupun tidak duit, tapi kalau ada kawan boleh pinjam juga sama kawan sekadar untuk bajak lah input ke pertanian begitu kan, dan boleh mengurangkan risiko kita gagal dan tersangkut di tengah jalan lah. sama satu yang paling penting lah lupa saya cakap, mesti ada tempat lah. Kalau tidak tempat susah juga lah mau bikin. Tapi kalau tempat bro, adakah mesti kita punya? Ini sebenarnya oke, ini salah satu saya mau sharing lah. Pak, sebaik-baiknya tempat yang kita usahakan nih, kalau kita terpikir untuk mau pergi jauh, biar yang begeran dan kira-kira lah milik kita kah, milik bapak kah, paling bagus begitu. Sebab sebenarnya untuk bidang pertanian nih, sebenarnya banyak bantuan yang disalurkan kita punya apalah, kita punya Menteri Pertanian sebenarnya. Bukan sih ya Menteri Pertanian, mana-mana kementerian yang melibatkan belia kan, semua ada semua ada dia punya peruntukan, bantuan pembiayaan. Tapi itulah dia mesti tempat yang sah. Kita mesti satu tempat yang sah, maksudnya tempat yang ada begeran kah, ataupun ada perjanjian lah begitu. Oke. Jadi kalau tidak tanah sendiri pun tidak jadi masalah, tapi kita boleh cari tanah lain. Pastikan ada status adegan lah Ya betul. supaya senang dapat bantuan-bantuan akan datang kan. Oke, bro, kita sampai kepada penghujung lah. Jadi mungkin kita mau rumuskan sedikit kita punya sesi podcast kita mulai daripada kita di Thailand, oke, sampailah kita kembali semula ke Sabah ini kan, RNJ Eco Farm nih. Bro, rasa kalau ada eh, peluang untuk kita memperbaiki lagi industri pengeluaran makanan di Ranau saja lah kita cakapkan, apa mungkin satu dua perkara yang kita boleh perbaiki lagi, ikut pengalaman dan pendapat pribadi lah. Sebenarnya saya soalan ini pun saya berat mau jawab, tapi sekedar saya punya pendapat Pribadi lah. kan, ini pendapat lah. Ini masalah bagi saya lah bila kita contoh kita pergi Thailand, sekurangnya kita pergi Thailand kan, kita jangan macam sebelum ini saya pernah pergi Indon pun lebih kurang program yang sama, program keusahawanan juga. Jadi kita pergi Thailand ini sebenarnya bukan program keusahawanan, tapi dia lebih kepada program orang-orang usahawan. Jadi kita punya mata sebenarnya kita bukan setakat melihat satu 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 produk ya. Sebenarnya kita melihat dia sampai dia punya produk high end dah. Dia punya produk giliran. Di Ranau ini kesadaran untuk produk giliran masih kurang. Itu sih ya kalau saya. Sebenarnya itulah kenapa setiap kali musim buah kita kita lembahkan buah terlampau banyak. Sampai harga jatuh lah. Tidak tahu di mana mau jual. Jadi sebenarnya itu yang kalau saya kesadaran ini yang perlu kita terapkan lah. Perlu kita naikkan di kita punya daerah nih. Produk giliran nih. Sekurang-kurangnya mungkin ada satu pusat yang kita boleh antar buah. Jadi orang boleh proses buah itu jadi satu produk giliran. Maksudnya benda ini sebenarnya kalau dari segi macam pendapat saya, kalau orang bisnis, sebenarnya benda ini tidak tersia-sia begitu saja. Walaupun kita dapat dia mungkin ambil murah, tapi sekurang-kurangnya dia masih mendatangkan hasil dengan kita. Duit walaupun 10 sen, 20 sen, tapi kalau banyak macam-macam juga kita boleh buat. Daripada kita buang begitu saja. Saya punya itu saja. Saya cobalah dan saya mungkin mau juga tengok orang yang mempunyai kelebihan dalam benda inilah untuk bangunkan ini pusat lah di kawasan kita. Satu harapan dan aspirasi yang cukup jelas dan kita sadar itu satu yang belum ada kekurangan kita di Ranau khususnya sebagai daerah pengeluar buah-buahan, pengeluar makanan sayur-sayuran, tapi belum ada facility hiliran. Betul. Jadi itu satu message yang cukup jelas untuk diberikan sebagai cabaran kepada usahawan di luar sana, baik juga mungkin perhatian daripada pihak berkuasa, pihak kerajaan agar kita mengambil satu tindakan yang lebih proaktif selepas ini
Dan sudah pasti kalau ada wujudnya pesat itu, akan ramai yang orang dapat manfaatkan. Ya tani pun boleh antar dia punya sumber, dia punya hasil tanaman, itu logistik, peluang pekerjaan, dan macam-macam lagi. Oke Bro, satu, pengakhiran untuk podcast pada kali ini dengan begitu, clean sekali. Oke, jadi terima kasih kepada semua yang masih menonton, podcast sampai ke penghujungnya. Dan sekali lagi, Komula Podcast dibawakan oleh Anu Coffee, dicetuskan untuk meraihkan dan, mengangkat, semangat untuk ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi insan yang lebih berguna, dan message-message berani berubah yang kita fungsikan sepanjang semua edisi podcast kita ini adalah tidak lain untuk kita menjadi rakyat Sabah, rakyat Malaysia yang lebih bermanfaat. Dan teruskan bersama dengan Komula Podcast untuk edisi yang seterusnya. Jangan lupa like, subscribe, follow kita di YouTube, Facebook, di TikTok, di Spotify untuk kita sebarluaskan lagi manfaat ini bersama-sama. Teruskan bersama kami, nantikan episode yang lebih menarik untuk kita bawakan tetamu-tetamu yang akan mengangkat tema-tema yang lagi segar. Komula Podcast berani berubah. Jumpa lagi di episode akan datang. Bye.